Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pagebluk di Desa Kedung Jati. Cerita ini ditulis oleh Indira, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagebluk di Desa Kedung Jati. Adanya pandemi virus corona yang melanda belakangan ini mengingatkanku pada cerita bapak dulu. Cerita tentang wabah muntaber yang pernah melanda desaku, Kedung Jati. Cerita yang sudah berulang kali beliau ceritakan kepadaku hingga aku nyaris hafal di luar kepala, dan kali ini di sini aku akan mencoba menceritakannya kembali kisah itu kepada kalian. Jelang akhir tahun 65-an, waktu itu bapakku masih bujangan dan kondisi negeri ini belumlah semakmur sekarang. Kondisi ekonomi, politik, dan keamanan sedang gonjang-ganjing kala itu. Kekeringan melanda, kemiskinan merajalela, kelaparan menjadi hal yang biasa. Maling, rampok, begal, garong, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela. Hanya demi memenuhi tuntutan isi perut, orang rela melakukan apapun agar tetap bertahan hidup. Dan seolah belum cukup dengan kemiskinan dan kelaparan, warga juga diuji dengan kondisi politik yang waktu itu sedang panas-panasnya. Orang saling hasut, saling tuduh, saling fitnah, bahkan ada yang sampai saling bunuh hanya gara-gara berbeda pandangan politik. Untuk meredam segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi di desaku, kegiatan ronda pun semakin digiatkan, tidak hanya malam tetapi juga siang hari. Setiap warga laki-laki yang sudah dianggap dewasa mendapatkan giliran jatah ronda setiap harinya. Tanpa terkecuali, setiap jalan di perbatasan desa dijaga. Setiap orang yang keluar masuk desa diperiksa. Jika tidak memiliki keperluan yang benar-benar penting, maka jangan harap bisa bebas keluar masuk ke Desa Kedung Jati, apalagi di waktu malam hari. Hingga satu malam bapakku mendapatkan giliran ronda. Bersama dengan beberapa warga yang lain, bapak mendapatkan tugas berjaga di sebelah selatan desa, tepatnya di atas jalan turunan yang menuju ke area Tegal Salahan. Mereka telah bersiap siaga di lokasi itu semenjak maghrib menjelang. Meski keadaan terlihat aman, namun mereka tetap bersikap waspada. Hingga saat menjelang tengah malam, mereka yang berjaga mendengar suara berderi-deri dari utara. Mereka pun segera bersiaga. Dari kejauhan nampak bayangan hitam yang perlahan bergerak mendekat ke arah mereka. Semakin dekat, bayangan itu nampak semakin jelas. Sebuah gerobak kayu yang ditarik oleh seorang laki-laki yang berjalan terseok-seok. Pertanda muatannya ada di dalam gerobak itu sangatlah berat. "Berhenti!" Salah seorang teman bapak mencegat si penarik gerobak. Orang itu pun berhenti. Wajahnya tak terlihat begitu jelas, selain karena suasana malam yang remah. Orang itu juga mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. "Sampean siapa? Dari mana dan mau kemana? Terus ini gerobak isinya apa?" Tanpa banyak basa-basi, teman bapak itu memberondong pertanyaan kepada si penarik gerobak yang nampak sudah kelelahan itu. Sorot senter diarahkan tepat ke wajah si penarik gerobak. Jelas wajah itu terlihat asing. Bukan warga desa ini. "Saya Diman, Pak, dari Dusun Tulakan. Ini mau ngantar daging sapi ke selatan situ." Si penarik gerobak menjawab dengan nada sopan sambil menyeka keringat yang membanjiri di wajahnya. "Jangan bohong sampean. Mau buat apa daging sapi kok sampai segerobak penuh gini?" Teman bapak mengalihkan sorotan senternya ke arah gerobak yang ditutup dengan menggunakan kain terpal itu. Memang terlihat penuh, pantas saja terlihat sangat berat. "Benar, Pak, saya tidak bohong, ini daging sapi. Mau digunakan untuk jamuan orang hajatan. Monggo toh, kalau ndak percaya sampai periksa." Orang itu sedikit menjauh dari gerobaknya, seolah memberi kesempatan kepada para peronda untuk memeriksa isi gerobak itu.
Bapak lalu menyingkap kain terpal penutup gerobak itu lalu memeriksa isinya. Ternyata benar, gerobak itu penuh berisi daging. Pantas saja terlihat sangat berat, namun anehnya ada aroma kurang sedap yang tercium dari tumpukan daging di dalam gerobak itu, menandakan kalau daging-daging itu sudah tidak segar lagi. Beneran daging sapi, Dul, tapi udah agak busuk. Baunya minta ampun, bisik bapak pada Padul, pemimpin ronda malam itu. Padul lalu mendekati laki-laki menarik gerobak itu, lalu kembali bertanya, kali ini dengan nada penuh kecurigaan. Ngapunten, Pak. Coba sampean jujur saja. Ini daging busuk sampai sebanyak ini sampean dapat dari mana dan mau dibawa kemana? Mustahil kalau orang mau punya hajat kok mesen daging busuk begini, apalagi sampai segerobak penuh. Saestu, Pak, ini daging sapi dipesan oleh Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu kan mau punya hajat mantu, makanya beliau mau mesan daging sampai sebanyak ini. Kanjeng Ratu. Pak Dul mengerenyitkan dahinya, mulai merasakan keanehan pada ucapan laki-laki itu. Ucapannya ngawur. Sampai jangan cengengesan. Kanjeng Ratu apa? Kanjeng Ratu tai kucing. Sampean pikir kita lagi main ketoprak apa? Pakai Kanjeng Ratu segala. Udah, lebih baik sampai jujur saja. Atau jangan salahkan kami kalau kami membongkar paksa muatan sampean ini. Jangan-jangan ada barang-barang terlarang yang kau sembunyikan di bawah tumpuan daging ini. Lah monggo silakan kalau sampean tidak percaya dan mau membongkar isi gerobak ini. Saya juga tidak keberatan, Pak. Tapi ini barang milik Kanjeng Ratu loh. Kalau sampean memperlakukannya secara sembarangan, terus nanti ada apa-apanya, ya sampean tanggung jawab sendiri akibatnya. Saya tidak mau bertanggung jawab. Wedan, pakai nakut-nakuti segala. Udah, kalian bongkar aja muatan gerobak itu. Orang ini biar ku jaga. Siapa tahu nanti tiba-tiba kabur. Awas saja. Kalau ternyata isi gerobakmu itu barang curian atau semacamnya, ku tebas batang lehermu. Pak Dul berkata dengan tegas sambil mengelus-elus gagang golok yang terselip di pinggangnya. Bapak dan beberapa peronda yang lain lalu membongkar isi gerobak itu. Tumpukan daging setengah membusuk berbau anjir itu mereka acak-acak. Sementara si pemilik gerobak nampak tenang-tenang saja, seolah sama sekali tidak merasa tersinggung dengan perbuatan bapak dan temannya. Hingga beberapa saat kemudian, Jancuk! Bapak tiba-tiba berteriak keras sambil melompat menjauh dari gerobak. Di tangannya tergenggam sepotong kaki. Bukan kaki sapi, melainkan potongan kaki manusia yang segera ia lempar ke sembarang arah. Di sisi lain gerobak, salah seorang teman bapak memuntahkan isi perutnya setelah sebelumnya melempar potongan kepala manusia yang ia temukan dalam gerobak itu. Bajingan, apa-apaan ini? Pak Dul memaki keras sambil melompat mundur dengan sigap dan mencabut golok di pinggangnya. Saat tiba-tiba laki-laki penarik gerobak itu tertawa keras, tawa yang begitu aneh. Dan jelas itu bukan suara tawa manusia. Tanpa pikir panjang, Pak Dul segera mengayunkan goloknya. Hanya dengan sekali tebas, kepala si penarik gerobak itu terpisah dari tubuhnya, lalu jatuh menggelinding di permukaan tanah. Suara tawa itu masih terdengar keluar dari mulut di kepala yang kini telah terpisah dari badan itu. Sementara si badan sendiri yang kehilangan kepalanya alih-alih roboh justru melangkah terhuyung-huyung dengan tangan meraba-raba di udara, seolah tengah mencari sang kepala yang tiba-tiba hilang entah kemana. Ketemu. Mulut di kepala tanpa badan itu berseru saat kedua tangan milik si badan berhasil menyentuhnya. Tangan itu lalu menenteng si kepala lalu menempatkannya di tempat seharusnya ia berada. Hingga badan dan kepala yang semula terpisah kini bersatu kembali. Hening. Getar ketakutan yang melanda membuat para peronda hanya bisa diam terpaku dengan tubuh gemetar. Bahkan Pak Dul yang dikenal paling berani dan tidak pernah mengenal rasa takut itu tanpa sadar telah menjatuhkan golok andalannya. Sosok penarik gerobak itu kembali tertawa keras lalu berteriak lantang kepada para peronda. Sampean kabeh kladu wani ganggu gawe kajate Kanjeng Ratu.
Mula aja takon dosa sampean kabeh bakal cilaka. Sampean kabeh bakal ke taman Pagebluk. Pagebluk Mayangkara. Setelah meneriakkan kata-kata bernada ancaman itu, si laki-laki penarik gerobak lalu melesat cepat, menarik serta gerobak kayunya ke arah selatan, lalu menghilang dalam kegelapan hanya dalam sekejap mata. Dul, gawat, Dul. Kentongane dititir, Dul. Bapak yang pertama kali tersadar dari keterpukauan segera berseru menyadarkan Pak Dul, si pemimpin ronda. Pak Dul yang tanggap tanpa membuang waktu segera memukul kentongan tanda bahaya. Suara kentongan lain yang bernada sama terdengar menyauti dari arah utara, lalu disusul dari arah timur, barat, dan dari seluruh penjuru desa. Semua tanggap dengan tanda bahaya yang disampaikan oleh Pak Dul. Semua warga bersiaga, mereka yang masih berada di dalam rumah bergegas keluar sambil menyambar benda apa saja yang sekiranya bisa mereka jadikan senjata, lalu berkumpul di tengah-tengah desa. Sepertinya malam itu akan menjadi malam yang panjang dan mencekam bagi warga desa Kendung Jati. Suara kentongan dipukul bertalu-talu terdengar dari setiap penjuru desa. Kentongan tanda bahaya di tengah malam buta membuat hampir semua warga terbangun dan bersiaga. Para perempuan segera mengumpulkan anak-anak mereka untuk kemudian mereka sembunyikan di balik ketiak. Sementara kaum laki-laki segera mengecangkan lilitan sarung di pinggang mereka, lalu bergegas keluar rumah dengan senjata tergenggam di tangan. Golok, arit, pacul, linggis, pentungan, dan apa saja yang bisa mereka sambar untuk dijadikan senjata mereka. Pak Dul yang menjadi ketua ronda malam itu lalu memberi instruksi kepada semua warga untuk menyebar ke seluruh penjuru desa. Manusia atau bukan, sosok penarik gerobak yang mencurigakan itu harus segera mereka temukan. Ada apa, Dul? Ada orang mencurigakan bahwa gerobak berisi panggil manusia, Pak. Pak Dul menjawab pertanyaan dari Pak Jagabaya di sela nafasnya yang memburu. Kejadian barusan benar-benar telah membuat laki-laki pemberani itu panik bukan kepalang. Lah terus di mana orangnya sekarang, Dul? Maaf Pak Bayan, saya gagal menangkapnya. Orang itu sepertinya bukan orang sembarangan, atau malah bukan orang. Saya sempat menebas kepalanya sampai putus, tapi Pak Dul tidak melanjutkan kata-katanya. Sulit baginya untuk menjelaskan kejadian tak masuk akal yang baru saja dialaminya itu. Tapi kenapa? Ngomong yang jelas, jangan bertele-tele. Orang itu udah mati, Pak. Ia justru ngambil dan memasang kembali kepalanya yang sudah putus dan menggelinding di tanah. Goblok! Bentak Pak Jagabaya, perangkat desa yang bertanggung jawab atas keamanan desa dan dikenal sebagai orang yang sangat galak itu. Kumisnya yang setebal bantal bergerak-gerak. Percuma kamu sudah berguru kemana-mana, Dul. Kalau nangkep satu orang saja kamu udah becus. Ya maaf Pak, saya ngaku salah, tapi orang itu sepertinya bukan orang sembarangan. Malah mungkin bukan orang, tapi didemit. Larinya cepat sekali, Pak. Meski sambil menarik gerobak yang isinya sangat berat, dia seperti bisa terbang, Pak. Ganti saja sarung itu dengan daster. Kalau kau masih merasa takut dengan didemit, sudah, tidak perlu ribut. Lebih baik sekarang ayo kita cari orang itu. Kemana larinya dia, Dul? Ke arah selatan, Pak. Sepertinya menuju ke desa Kedung Sono. Ada informasi yang kau dapat dari orang itu? Pak Dul pun segera menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi. Tentang dari mana dan mau kemana orang misterius itu, tentang Kanjeng Ratu yang katanya mau hajatan, sampai tentang potongan kaki dan tangan manusia yang mereka temukan saat menggeledah gerobaknya. Semua ia ceritakan apa adanya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Seperti itu ya. Bagaimana menurutmu Jagabaya? Pembuang mayat. Pembuang mayat? Ya, belakangan senter tersiar kabar tentang adanya orang yang sering membuang mayat secara diam-diam.
Kebanyakan mayat-mayat sisa korban kerusuhan bulan kemarin itu. Kamu yakin Jagabaya? Itu baru dugaan Pak Bayan, tapi itu lebih masuk akal daripada segala macam dedemet yang diceritakan oleh Dul tadi. Ya sudah kalau begitu, Dul. Kamu lanjutkan pencarian malam ini, tapi hati-hati. Jangan sampai jatuh korban dari warga kita. Mengingat sepertinya orang itu berbahaya dan kamu Jagabaya pergi ke desa Kedung Sono. Temui Bayan Sarman, ceritakan kejadian ini dan minta supaya lebih waspada. Mengingat orang misterius itu sepertinya menuju ke desanya. Aku sendiri akan ke desa Tulakan mencari tahu soal orang bernama Diman itu. Serempak mereka pun bubar setelah mendapatkan arahan dari Pak Bayan. Pak Dul bersama beberapa warga melanjutkan pencarian, namun sampai pagi menjelang hasilnya bisa ditebak. Nihil. Orang yang mereka cari sedikit pun tidak menampakkan batang hidungnya. Pak Bayan sendiri segera mengayuh sepeda tuanya menuju ke arah utara. Desa Tulakan menjadi tujuannya, bukan hal mudah untuk masuk ke desa lain di waktu malam begini. Meski ia adalah seorang bayan di desa Tarumas, desa yang harus ia lalui sebelum sampai ke desa Tulakan, ia sempat beberapa kali diberhentikan oleh para peronda. Beruntung jabatan bayan yang ia ban sedikit bisa membantunya hingga ia tidak perlu banyak debat dengan para peronda itu. Bayan Mangun, bayan desa Kedung Jati itu memang sudah cukup dikenal oleh warga Tarumas. Lolos dari desa Tarumas, Pak Bayan menyeberangi jalan raya lalu menyusuri jalanan menanjak yang menuju ke desa Tulakan. Dan lagi-lagi saat memasuki gerbang desa itu beberapa peronda kembali menghentikannya. Sinten ge? Dari mana dan mau kemana? Salah seorang peronda bertanya sambil mengarahkan senternya ke arah Pak Bayan. Bayan Mangun saking Kedung Jati. Oh, Pak Bayan Kedung Jati toh. Mau kemana malam-malam begini, Pak? Loh, Jagabaya Tulakan toh? Pak Bayan balik bertanya, sepertinya ia mengenal peronda itu. Nggih, Pak. Ngapunten kalau sambutan kami kurang ramah. Maklum desa kami sedang dilanda musibah, Pak. Jadi kami harus lebih waspada lagi. Ya ndak apa-apa kok. Saya paham. Bisa saya bertemu dengan bayan kalian? Ada hal penting dan mendesak yang ingin saya sampaikan pada beliau malam ini juga. Ngapunten Pak, bukannya ndak boleh tapi... Jagabaya Tulakan itu diam sejenak seolah memikirkan kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada bayan Kedung Jati. Lebih baik kita bicara di pos kamling aja Pak, biar lebih afdol. Kebetulan masih ada sisa kopi sama singkong rebus. Meski kurang puas dengan jawaban Jagabaya itu, namun toh akhirnya Pak Bayan mengikuti juga langkah laki-laki itu menuju ke arah pos kamling. Pak Bayan sadar meski kedudukannya lebih tinggi daripada Jagabaya, tapi di sini posisinya adalah seorang tamu. Silakan Pak. Jagabaya Tulakan mempersilahkan Pak Bayan sambil sibuk menyeduh kopi. Pak Bayan pun duduk di atas tikar yang digelar di lantai pos kamling itu. Jadi begini Pak. Ia melanjutkan ucapannya setelah selesai menghidangkan secangkir kopi dan sepiring singkong rebus di hadapan Pak Bayan. Bukan maksud kami menghalang-halangi niat Pak Bayan untuk bertemu bayan kami. Kami tahu niat Pak Bayan pasti baik, tapi kami mohon pengertian Pak Bayan. Desa kami sedang dilanda musibah, jadi dengan sangat berat hati kami belum bisa mengizinkan sampean untuk bertemu dengan Pak Bayan Kardi, bayan kami. Sebentar. Sebenarnya apa yang telah terjadi di desa kalian ini? Sampai-sampai untuk menemui bayan kalian pun aku tidak diizinkan. Pagebluk Pak. Desa kami seperti terkena pagebluk. Dalam sehari ini aja sudah 5 orang warga kami yang meninggal. Tunggu, pagebluk apa yang kamu maksud Jagabaya? Apakah ada serangan lagi seperti bulan kemarin? Lalu kenapa tidak ada kabar yang sampai ke Kedung Jati kalau memang ada serangan? Bukan Pak, ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa bulan kemarin itu.
Tapi desa kami dilanda penyakit aneh, Pak. Dan maaf, karena terlalu panik kami sampai tidak sempat mengirim kabar ke Gedung Jati. Penyakit aneh? Penyakit aneh macam apa yang bisa merenggut nyawa 5 orang dalam sehari? Saya juga tidak tahu pastinya, Pak. Hanya muntah-muntah dan berak-berak tiada henti yang dialami oleh beberapa warga sebelum akhirnya mereka meninggal. Ada yang bilang kalau ini penyakit kiriman semacam teluh atau santet. Bahkan ada juga yang bilang kalau ini adalah kutukan. Aneh. Jagabaya, sepertinya bisa tidak bisa aku harus bertemu bayanmu malam ini juga. Karena apa yang ingin aku bicarakan dengan beliau mungkin ada hubungannya dengan musibah yang menimpa desa kalian ini. Mohon maaf Pak Bayan, bukannya kami tidak mengizinkan, tapi apalagi, apa kau tidak percaya padaku Jagabaya? Bukan begitu Pak Bayan, tapi Pak Bayan Kardibayan kami adalah salah satu dari 5 korban yang meninggal siang tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lemas Pak Bayan menyandarkan punggungnya pada dinding papan pos kamling itu. Pupus sudah harapannya untuk bisa bertemu dengan bayan desa ini. Lalu siapa sekarang yang bertanggung jawab di desa ini? Untuk sementara saya sendiri yang bertanggung jawab, Pak, karena Pak Carek juga tidak luput dari serangan penyakit aneh itu. Ya sudah kalau begitu, karena kamu sekarang yang bertanggung jawab di desa ini, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah di desa ini ada warga yang bernama Diman? Diman? Jagabaya Tulaan tersentak seolah begitu terkejut dengan pertanyaan Pak Bayan barusan. Jadi orang misterius itu juga sudah sampai di Gedung Jati, Pak? Orang misterius, apa maksudmu Jagabaya? Jagabaya Tulakan lalu menceritakan kejadiannya ia alami beberapa malam yang lalu. Kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Pak Dul malam ini. Orang misterius yang menarik gerobak berisi daging busuk yang mengaku bernama Dima dan berasal dari desa Sambi, desa yang terletak di sebelah utara desa Tulakan. Desa yang beberapa hari sebelumnya juga diserang penyakit aneh seperti yang sedang terjadi di desa Tulakan saat ini. Waduh, gawat ini, berarti jangan-jangan penyakit aneh itu juga akan menyerang desaku. Belum sempat Jagabaya Tulakan menanggapi ucapan Pak Bayan, mereka dikejutkan oleh teriakan seorang laki-laki yang berlari menuju ke arah pos kamling itu. Pak Jagabaya, ketiwasan Pak Jagabaya. Pak Carek meninggal dunia. Bagai maling dikejar anjing, Pak Bayan Mangun mengayuh sepeda tuanya secepat yang ia bisa kembali ke desa Gedung Jati. Kabar yang ia terima dari Jagabaya desa Tulakan benar-benar telah membuatnya khawatir. Namun saat sampai di pertengahan desa Taruma, selaju sepedanya terpaksa ia hentikan manakala dari arah yang berlawanan nampak segerombolan orang yang berjalan tergesa menuju ke arahnya. Mau tidak mau Pak Bayan harus turun dan menepikan sepedanya. Wadah, apa ini kok malam-malam pada rame-rame? Lu Pak Bayan Gedung Jati toh rupanya. Oh, Pak, ada warga yang meninggal. Innalillahi, siapa yang meninggal? Ada 3 orang Pak. 3 orang? Iya Pak, dari semalam ada 3 orang yang meninggal. Makanya kami buru-buru permisi Pak. Orang itu bergegas melanjutkan langkahnya. Pak Bayan hanya mengangguk lalu tertegun sejenak karena sebenarnya masih banyak hal yang ingin ia tanyakan kepada orang itu. Rasa penasaran membuat Pak Bayan melupakan sejenak rasa khawatirnya terhadap warga desanya sendiri. Ia lalu berbalik arah dan mengikuti rombongan itu sekedar ingin tahu ada apa sebenarnya di balik meninggalnya orang-orang yang sepertinya meninggal dengan cara yang tidak wajar itu. Hari hampir pagi saat Pak Bayan meninggalkan desa Tarumas dengan wajah kuyu, ia menuntun sepeda tuanya. Pikiran yang kalut ditambah dengan rasa kantuk yang menyerang akibat semalam tidak tidur sama sekali membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dugaannya ternyata benar, 3 orang warga Tarumas yang meninggal itu sebelumnya mengalami gejala-gejala yang sama dengan orang-orang yang meninggal di desa Tulakan. Sakit mencret dan muntah-muntah tiada henti.
Bukan tidak mungkin kalau selanjutnya warga desa juga ada yang akan mengalami hal yang sama. Dan itu membuat pikirannya semakin kalut. Berjalan sambil melamun membuat konsentrasi Pak Bayan sedikit terpecah saat memasuki perbatasan desa. Nyaris saja ia menginjak sesuatu yang merayap perlahan menyeberangi jalan. Seekor ular hitam sebesar lengan beruntung ia sigap menahan langkahnya. Jika tidak, maka selangkah lagi ia maju, maka ia akan menginjak dan bisa saja tergigit oleh binatang yang mungkin berbisa itu. Pak Bayan tercekat saat ular itu tiba-tiba juga berhenti merayap dan mulai menegakkan kepalanya. Mata tua Pak Bayan masih mampu melihat betapa mengerikannya kedua mata ular yang hanya berupa dua bintik kecil namun terlihat menyala kemerahan itu. Duh Gusti, firasat buruk apa lagi nih? Gumam Pak Bayan dalam hati. Laki-laki tua itu ingat kata-kata orang tua zaman dahulu. Bertemu ular yang menyeberang jalan saat dalam perjalanan merupakan sebuah pertanda buruk, apalagi ular yang ada di hadapannya itu sepertinya bukanlah ular sembarangan. Ular apa yang matanya menyala kemerahan seperti itu kalau bukan? Astagfirullahaladzim, semoga ini bukan sesuatu pertanda buruk. Ia mengucap istighfar. Pak Bayan berusaha membuang jauh-jauh segala pikiran buruk yang berkecamuk di dalam benaknya. Tidak lama ular itu terlihat menurunkan kembali kepalanya lalu merayap perlahan dan menghilang di antara rimbunan semak belukar di sisi jalan. Pak Bayan, syukurlah kita ketemu di sini. Saya baru saja hendak menyusul sampean di desa Tulakan, Pak. Sebuah suara mengejutkan Pak Bayan, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja Pak Jagabaya telah berdiri di hadapannya. Ada apa Jagabaya? Pak, ada berita duka. Anak sulungnya Pak Sarno meninggal. Duh Gusti, cobaan apa lagi ini? Ya sudah, kalau begitu ayo kita langsung ke rumah Sarno saja. Ini kamu yang bawa sepedanya, aku tak bonceng saja. Sudah capek aku berjalan semalaman. Suara tangisan menyambut kedatangan Pak Bayan mengiringi suara lantunan ayat-ayat suci yang terdengar saling bersahutan dari dalam rumah Pak Sarno. Suasana duka benar-benar sangat terasa. Anak yang kemarin sore masih tampak sehat dan segar bugar tiba-tiba meninggal hanya karena sakit mencret dan muntah-muntah. Beberapa warga nampak sibuk mempersiapkan upacara pemakaman. Jenazah pun sudah dimandikan dan dikafani. Sebagian warga yang lain lagi sudah semenjak sebelum subuh tadi berangkat ke pemakaman untuk menggali liang lahat. Beberapa orang perempuan nampak sibuk menenangkan Mbok Sarno yang masih histeris meratapi kepergian sang anak yang begitu tiba-tiba. Sementara Pak Sarno, ayah dari almarhum, nampak seperti orang linglung. Duduk ngelesot di sudut ruangan dengan tatapan mata kosong seolah tidak peduli dengan semua hiruk-pikuk yang terjadi di rumahnya. Di sudut lain, Pak Bayan nampak serius berdiskusi dengan beberapa warga yang semalam ikut ronda. Rasa lelah dan kantuk sepertinya sudah tidak dirasakan lagi oleh orang tua itu. Apalagi setelah mendengarkan laporan dari para peronda bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang berhasil menemukan jejak dari si orang misterius pendorong gerobak berisi bangkai manusia itu meski sudah melakukan pencarian selama semalaman. Ini mungkin baru permulaan, ujar Pak Bayan setelah menyampaikan informasi apa yang ia dapat dari desa Tulakan dan juga desa Tarumas. Tapi mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kejadian ini juga terjadi di desa Tulakan. Sudah 5-6 orang yang jatuh menjadi korban, termasuk Bayan dan caranya. Mereka meninggal dengan cara yang sama dengan apa yang dialami oleh almarhum ini. Sakit mencret dan muntah-muntah. Di desa Tarumas juga sudah 3 orang yang meninggal dalam semalam dengan penyebab yang sama. Bahkan sebelumnya di desa Sambi juga terjadi hal yang serupa. Kini desa kita sepertinya juga akan mengalami hal yang sama. Untuk itu kita perlu melakukan tindakan untuk pencegahan.
Jangan sampai ada warga lain yang jadi korban. Selepas ini, saya akan langsung ke kecamatan melaporkan kejadian ini pada Pak Camat. Siapa tahu beliau bisa membantu, paling tidak dengan mendatangkan dokter atau mantri dari kota sana. Kamu jaga Baya, tolong gantikan saya untuk ngurus upacara pemakaman ini sampai selesai. Baik, Pak. Pak Bayan, apa tidak sebaiknya kita juga perlu melibatkan Mbah Kendil? Goblok, untuk apa melibatkan orang tua aneh itu? Pak, saya sering dengar kalau Mbah Kendil itu orang sakti. Siapa tahu bisa membantu, karena sepertinya masalah yang kita hadapi ini bukan masalah biasa. Sampean ingatkan semalam apa yang saya ceritakan. Orang misterius itu sempat bilang kalau desa ini akan dilanda pagebluk. Mungkin penyakit aneh itulah yang dimaksud dengan pagebluk oleh orang itu. Begitu juga bagus, Dul. Semakin banyak usaha yang kita lakukan akan semakin baik. Nanti setelah acara pemakaman selesai, tolong aja beberapa temanmu untuk menemui Mbah Kendil ya, Dul. Baik, Pak, nanti saya akan laksanakan. Pak, boleh saya bertanya? Pak Marto, peronda yang semalam mendapatkan apes memegang kepala manusia di dalam gerobak misterius itu dengan sedikit ragu ikut bertanya. Iya, mau nanya apa? Pak, tadi sampean bilang kalau Pak Bayan Tulaan juga meninggal. Apa sampean sempat melihat jenazahnya? Ya, saya sempat melihat dan mendoakan jenazahnya. Kenapa emangnya toh? Apakah jenazah Pak Bayan Tulaan itu masih ada kepalanya? Tamparan keras Pak Jagabaya mendarat telah di bagian belakang kepala Pak Marto. Goblok, pertanyaan macam apa yang kau tanyakan itu, Marto? Pak, soalnya kepala yang saya dapat dari dalam gerobak semalam itu kepalanya Pak Bayan Tulaan, Pak. Saya kenal betul wajahnya karena saya sering ketemu sama Pak Bayan Tulaan. Pak Marto menjelaskan sambil mengusap-usap bagian kepalanya yang barusan terkena tampar Pak Jagabaya. Mungkin kamu salah lihat, Marto. Saya dengan jelas melihat jenazah Bayan Tulaan itu masih utuh, lengkap dengan kepalanya. Jadi kamu tidak usah mikir yang macam-macam ya. Pak Bayan mencoba menenangkan warganya itu, meski suasana hatinya sendiri saat itu sangat jauh dari kata tenang. Ia tahu betul siapa Pak Marto, orang paling jujur di Kedung Jati. Apa yang dikatakan oleh Pak Marto pasti ada benarnya, meski semalam ia juga melihat kalau kepala Pak Bayan Tulaan itu masih menempel di tempatnya. Ya sudah, kalau begitu Jagabaya, tolong kamu urus semua yang ada di sini. Dan kamu, Dul, selesaikan pemakaman, nanti jangan lupa untuk pergi ke Pondok Mbah Kendil. Aku tak ke kecamatan dulu, mumpung. Ucapan Pak Bayan terhenti saat tiba-tiba terdengar suara jeritan perempuan dari rumah sebelah meminta tolong. Ada yang berbeda dengan suasana di pemakaman umum desa Kedung Jati siang itu. Pemakaman di ujung desa yang biasanya sepi itu kini nampak dipenuhi oleh kerumunan manusia. Meski begitu, suasana tetap terasa hening dan sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. Semua diam, hanya alunan doa yang dipanjatkan oleh Pak Bayan yang terdengar mengalun syahdu, menambahkan suasana terasa semakin pilu. Dua anak desa Kedung Jati dimakamkan hampir bersamaan di hari itu. Di dua liang lahat yang digali berdampingan, tangisan duka dari keluarga si mati sesekali masih terdengar, seolah mereka belum benar-benar bisa merelakan kepergian anak-anak itu yang begitu mendadak. Pun dengan warga desa yang lain, suasana duka juga tercampur jelas di wajah-wajah mereka. Raut duka bercampur cemas mengingat desas-desus yang telah beredar tentang kejadian misterius yang terjadi di desa-desa tetangga. Kejadian yang bukan tidak mungkin juga akan menimpa mereka.
Jenazah telah selesai dimakamkan. Bunga serampai pun telah ditaburi di atas gundukan tanah merah yang masih basah itu. Doa-doa juga telah selesai dipanjatkan. Satu persatu warga mulai membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan dua anak manusia yang kini telah terbaring sendirian di liang lahat. Suasana pemakaman pun terasa semakin sunyi, hanya menyisakan beberapa orang saja yang masih tinggal. Pak Bayan dan beberapa orang laki-laki yang menunggu instruksi dari laki-laki tua itu. Saya akan langsung ke kecamatan. Kalian masih ingatkan dengan tugas-tugas yang aku berikan tadi? Ujar Pak Bayan pelan. Orang-orang yang berdiri mengelilinginya serempak mengangguk. Bagus kalau begitu, cepat laksanakan. Semakin cepat maka akan semakin baik. Mereka serempak bubar. Pak Bayan mengayuh sepeda tuanya menuju ke arah kota kecamatan. Pak Jagabaya kembali ke desa untuk membantu keluarga yang berduka mempersiapkan acara pengajian nanti malam. Sedangkan Pak Dul mengajak bapakku dan Pak Marto menuju ke area Tegal Salahan, tempat di mana pondok tempat tinggal Mbah Kendil berada. Sial, kenapa juga aku yang harus ketiban sial? Udah, ndak usah menggerutu, ini semua kan demi kepentingan desa. Betul itu. Lagi pula kan kamu yang mengusulkan pada Pak Bayan untuk minta bantuan sama Mbah Kendil toh. Iya sih, tapi kan gak harus aku juga yang disuruh nemuin kakek itu. Masih banyak warga lain yang bisa disuruh. Kita udah capek loh, dari semalam gak ada istirahat sama sekali. Hehehe, capek apa takut nih? Siapa juga yang gak takut kalau harus ketemu sama kakek aneh itu? Jangankan datang ke rumahnya, ketemu di jalan aja orang juga langsung kabur terbirit-birit. Aku juga heran loh, kenapa orang-orang pada takut sama Mbah Kendil toh? Padahal setauku dia tidak pernah jahat sama warga desa. Kamu ndak tahu sih, men. Aku yang menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri saat gegeran bulan kemarin. Mbah Kendil kan termasuk salah satu orang yang jadi target. Dan kamu tahu apa yang terjadi saat dia mau dieksekusi? Tidak ada yang sanggup mengeksekusinya. Ditembak aparat cuma ngakak-ngakak, dibacok warga cuma mantuk-mantuk. Bahkan peluru yang ditembakkan tentara ke tubuhnya cuma mental jatuh ke tanah. Peluru itu lalu dipungut sama Mbah Kendil dan dikunyah. Gila dia tuh. Gak cuma sampai di situ, ia juga menantang para tentara yang menembaknya itu. Katanya gini, kalian harus jadi tuan terlebih dahulu untuk bisa membunuhku. Kan edan itu namanya. Ya, aku juga sempat dengar ceritanya. Bahkan ku dengar ia juga mengancam kalau masih ada orang yang berani mengusiknya lagi, maka akan ia cincang dan ia jadikan santapan buat anjing-anjing piaraannya. Waduh, serem juga ya. Berarti ilmu Mbah Kendil itu sangat tinggi ya. Dengar-dengar sih gitu, makanya aku mengusulkan sama Pak Bayan buat minta bantuan ke dia. Konon katanya dia sudah berguru kemana-mana, juga sering menyepi dan bertapa di tempat-tempat keramat. Bahkan katanya pernah nyepi ke Gunung Lawu segala. Jadi jangan heran kalau ilmunya memang sangat tinggi. Saat zaman Belanda dulu orang-orang kompeni sampai dibuat kalang kabut sama kakek itu. Kenapa kamu udah berguru saja sama Mbah Kendil, Dul? Kan kamu suka nyari ilmu-ilmu yang kayak gitu toh. Alah, rasudi aku. Dibayar pun aku udah bakal mau berguru sama dia. Ilmunya itu ilmu hitamin, ilmu setan. Punya ilmu seperti itu sama aja kita berkawan sama setan. Nanti kalau mati kita juga akan jadi setan. Ternyata kamu masih takut sama setan, Yudul. Alah, kayak kamu udah takut aja, Marto. Semalam siapa coba yang hampir ngompol gara-gara nemu potongan kepala manusia? Asik berjalan sambil ngobrol membuat mereka tidak sadar kalau sudah tiba di dekat pondok Mbah Kendil. Pondok kayu sederhana yang kondisinya sedikit memprihatinkan.
terletak jauh terpisah dari area pemukiman warga di tengah-tengah ladang jagung di Tegal Salahan yang terkenal angker. Jelas kesan mistis begitu terasa di tempat itu meski hari masih siang. Buruan Dul, temui Mbak Kendil biar kami menunggu di sini. Loh kok aku sih? Kita bertiga noh. Masa aku sendirian? Kan kamu yang disuruh sama Pak Bayan, kita kan cuma disuruh nemenin toh Dul. Ya ndak bisa gitu dong. Ndak adil itu namanya. Kita kesini bertiga, masuk ke rumah Mbak Kendil juga harus bertiga. Udah, aku takut toh. Aku juga Dul. Ya jadi percuma dong aku ngajak kalian. Kamu juga takut Dul? Bukannya takut tapi alah, bilang aja takut pakai tapi segala. Waduh, siapa juga yang takut? Aku udah takut, cuma rasanya ndak adil aja. Kita kesini bertiga tapi harus aku sendirian yang nemuin Mbak Kendil. Ya udah, biar adil kita home pimpa saja. Siapa yang kalah maka dia yang masuk ke rumah Mbak Kendil. Ngawur memangnya kita anak kecil apa? Pakai home pimpa segala. Tolak Pak Dul usul Pak Marto memang terkesan konyol, namun toh akhirnya setelah berdebat panjang kali lebar, akhirnya mereka melakukan juga usul konyol itu. Mereka bertiga melakukan home pimpa dan lagi-lagi yang ketiban sial adalah Pak Dul. Kala home pimpa, Pak Dul terpaksa melangkah memasuki teras pondok itu. Pondok yang nampak sangat tak terawat, bahkan di terasnya pun nampak ditumbuhi rerumputan yang sepertinya dibiarkan begitu saja tanpa ada niat dari si pemilik untuk membersihkannya. Pak Dul menghela napas beberapa kali sebelum tangannya terjulur, bermaksud mengetuk pintu pondok itu, namun belum sempat buku-buku tangannya menyentuh permukaan pintu. Sebuah suara serak menggelegar terdengar mengejutkannya. Tanpa sadar, Pak Dul pun mengumpat sambil melompat mundur kembali ke halaman. Mau apa kalian datang kemari? Waduh, mau apa kalian datang kemari? Terkejut oleh suara serak menggelegar yang tiba-tiba terdengar dari arah samping pondok, Pak Dul tanpa sengaja mengumpat sambil melompat mundur kembali ke halaman. Dari arah kebun samping pondok, muncul sosok kakek tua bertubuh cebol dengan pakaian komprang sebang-cambing bertelanjang kaki dan memakai caping rombeng di atas kepalanya. Dialah sosok Mbak Kendil. Oh, anu Mbak, mau nyolong bukan mau nodong. Alalala, maksudnya mau ngomong yang jelas, jangan gagap seperti maling konangan gitu. Sontak Mbak Kendil sambil menggebrak dinding kayu pondoknya yang membuat Pak Dul justru semakin tergagap dan melangkah mundur beberapa tindak. Nganu Mbak, kami diutus Pak Bayan untuk menemui si Mbak. Desa kita sedang dilanda Pak Geblok. Jadi sudilah kiranya si Mbak membantu kami untuk apa ndak salah kalian minta tolong sama orang yang nganut ilmu hitam, yang berkawan dengan setan. Kalau mati nanti akan berubah jadi setan. Waduh, sepertinya dia mendengar percakapan kita tadi, Min. Bisik Pak Dul yang telah kembali berdiri di samping Bapak. Jangan berisik di depanku, ndak sopan. Bilang sama Bayan kalian aku udah mau bantu. Waka, Rasuti, kalian dulu membenciku, menuduhku sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan kalian berniat membunuhku dengan cara yang sangat kejam. Lalu sekarang saat kalian ditimpa Pak Geblok, kalian mau ditolong sama aku. Enak aja. Mau aku Rasuti. Wah, aku udah mau, biarkan saja kalian habis dimakan setan. Apa peduliku? Laki-laki tua cebol itu mencerocos panjang pendek sambil membuka pintu pondok. Masuk lalu kembali menutup pintu itu dengan cara setengah membantingnya, hingga menimbulkan suara berderak keras. Bapak, Pak Dul, dan Pak Marto hanya bisa saling pandang mendapati reaksi dari kakek tua itu. Bagaimana ini kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong?
Bisa habis kita didamrat sama Pak Jagabaya kalau sampai kita gagal. Ketok lagi pintunya dulu. Ngomong pelan-pelan dan baik, siapa tahu Mbak Kendil mau berubah pikiran. Kenapa tidak kamu saja Min yang ngomong? Aku tadi kan sudah. Alah cepetan, tidak usah protes daripada nanti kita habis didamrat sama Pak Jagabaya. Bapak mendorong punggung Pak Dul hingga nyaris tersungkur ke teras pondok. Asu. Pak Dul mengumpat lirih, mau tidak mau sepertinya memang ia yang harus menuntaskan tugas ini. Mengingat kedua temannya yang sepertinya sudah tidak bisa diharapkan lagi, perlahan Pak Dul kembali mendekat ke arah pintu, lalu mengetuknya pelan-pelan. Mbah, boleh saya masuk? Banyak kalian dari pekarangan pondokku. Tapi Mbah, pergi atau kalian akan dicincang dan kujadikan santapan anjing-anjing piaraanku. Mbak Kendil membentak sambil menggebrak dinding kayu pondoknya. Tolong Mbah, sekali ini saja. Apa sampean Kliwon, Paing, Wake, usir manusia-manusia tidak tahu diuntung itu. Masuk, kabur. Tanpa perlu dikomando, Bapak dan Pak Marto segera lari tunggang langgang menyusul Pak Dul yang sudah terlebih dahulu terbirit-birit sambil berteriak-teriak ketakutan menuju ke arah desa. Manakala dari balik kerimbunan tanaman jagung di kebun samping pondok itu menyeruak 3 ekor anjing hitam seukuran masing-masing sebesar anak kerbau yang mengeram dan menggonggong ke arah mereka. Sampai di desa, mereka disambut oleh kegaduhan di salah satu rumah warga. 1 orang lagi meninggal dunia dan itu berarti mereka harus mempersiapkan upacara pemakaman lagi. Pak Dul CS hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya mereka belum juga diberi kesempatan untuk beristirahat meski hanya sejenak. Malam harinya suasana desa lebih mencekam daripada hari-hari sebelumnya. Selesai acara pengajian di rumah keluarga yang meninggal siang tadi, selain orang yang mendapatkan tugas ronda lebih memilih untuk segera pulang ke rumah, menjaga keluarga mereka masing-masing. Meski tidak yakin itu bisa mencegah pagebluk yang bisa saja sedang mengincar mereka. Demikian juga dengan Pak Dul setelah semalaman begadang ronda dan siangnya mondar-mandir ke sana kemari membantu proses pemakaman. Kini waktunya ia untuk pulang dan beristirahat. Dengan langkah gonta ia berjalan menuju ke rumah berdua bersama bapakku. Rumah kami memang bersebelahan kala itu. Ngantuk berat aku Min. Sejak semalam sedetik pun aku belum sempat istirahat sama sekali. Lah sama Todul, dari semalam sampai seharian tadi kita kan selalu bersama-sama. Sampai bekal-bekal semua ini badanku. Ya mudah-mudahan kita malam ini tidak ada kejadian apa-apa Min. Jadi kita bisa beristirahat dengan tenang. Ya mudah-mudahan Dul, andai saja kita tadi berhasil membujuk Mbak Kendil yo, tentu kita tidak akan terlalu khawatir seperti ini Dul. Yo mau gimana lagi Min, Mbak Kendilnya benar-benar tidak mau dibujuk gitu kok. Beruntung tadi kita tidak sampai kena didamprat sama Pak Jagabaya karena gagal menjalankan tugas. Belum sempat mungkin Dul. Kan seharian tadi Pak Jagabaya sibuk ngurusin pemakaman warga. Mungkin besok dia baru ingat buat menceramai kita Dul. Mudah-mudahan besok kita tidak sampai ketemu sama Pak Jagabaya yo Min. Kamu takut juga ya kalau kena damprat dari dia? Yo sopo sing tidak takut Min. Orang kalau marah udah kayak macan kelaparan gitu kok. Ya begitulah Pak Jagabaya Dul. Mungkin karena sifatnya itu makanya Pak Bayan menunjuk jadi Jagabaya di desa ini. Ngomong-ngomong besok akan ada pertemuan di rumah Pak Bayan toh ya? Ya tadi kan Pak Bayan udah bilang besok akan ada petugas kesehatan dari kecamatan yang datang untuk memberi penyuluhan pada warga. Makanya semua warga besok disuruh ngumpul di rumah Pak Bayan. Wah bakal sibuk lagi dong kita besok Dul. Ya mau gimana lagi Min, padahal kita kan bukan perangkat desa yo.
Tapi kalau ada apa-apa, selalu saja kita yang sibuk ketiban campur. Disuruh itulah inilah, disuruh kesanalah kemarilah. Kadang aku sampai ndak habis pikir, men. Ya aku juga heran, Dul. Padahal masih banyak warga yang lain, tapi selalu saja kita yang kena tunjuk kalau ada apa-apa. Ikhlas saja, men. Toh semua juga demi kepentingan desa. Siapa tahu satu saat nanti kita bernasib baik karena jasa-jasa kita lalu diangkat jadi perangkat desa. Hele, itu bukan ikhlas namanya, Dul. Ikhlas kok pakai mengharap diangkat jadi perangkat desa. Ya ndak ada salahnya toh, men, kita berharap. Tuh sebentar, men. Pak Dul tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu sedikit mengendap di dekat semak-semak pagar pekarangan warga. Ada Pak Dul. Coba kamu lihat, men. Di samping rumah Kang Nardi. Sambil berbisik, Pak Dul menunjuk ke arah rumah yang letaknya tidak jauh di depan mereka. Nampak sekelebat bayangan hitam menyelinap di samping rumah itu lalu menghilang di kegelapan. Wah, jangan-jangan maling, Dul. Ayo kita kejar, bisik bapak. Dengan sigap mereka berdua pun segera mengendap-endap menuju ke arah di mana sosok tadi menghilang. Shh, sebentar, Min. Coba lihat itu. Pak Dul menggapit lengan bapak memberi isyarat untuk berhenti dan menuju ke depan. Bapak pun mengikuti arah yang ditunjuk oleh Pak Dul dengan ekor matanya. Nampak sosok bayangan hitam itu kini berjalan mengelilingi rumah Kang Nardi sambil sebelah tangannya bergerak kian kemari seperti menebar sesuatu. Apa yang orang itu lakukan, Dul? Entahlah, Min. Tapi sepertinya itu sedang menaburkan sesuatu mengelilingi rumah Kang Nardi. Jawab Pak Dul masih dengan berbisik. Wah, ndak benar ini, Dul. Jangan-jangan orang itu berniat jahat kepada keluarga Kang Nardi. Ayo kita sergap saja, Dul. Kamu berani, men? Kenapa enggak dia sendirian sedang kita berdua? Ayo sebelum orang itu... Loh, Dul, kemana orang itu tadi? Kok tiba-tiba hilang? Bapak celingak-celinguk kebingungan saat tiba-tiba orang yang mereka intai itu lenyap begitu saja. Wah, jangan-jangan dasar kalian tukang ngintip. Sebuah suara yang terdengar dari arah belakang mereka sukses membuat Bapak dan Pak Dul kaget bukan kepalang. Serempak keduanya menoleh dan... Masuk! Loh, Mbah sampean? Bapak dan Pak Dul sama-sama tercekat saat mendapati sosok Mbah Kendil ternyata telah berdiri di belakang mereka. Kalian memata-matai gue? Apa yang Simba lakukan malam-malam begini? Pak Dul berdiri dan membalikkan badan hingga posisi mereka kini saling berhadapan. Sementara Bapak beringsut ke belakang tubuh Pak Dul. Bukan urusanmu. Sekarang jadi urusanku, Mbak. Desa sedang tidak aman dan Simba tiba-tiba muncul diam-diam di saat malam-malam begini. Melakukan hal aneh seperti ini secara diam-diam juga. Itu sangat mencurigakan, Mbak. Lebih baik sekarang Simba ngaku saja apa yang barusan Simba lakukan. Sentak Pak Dul. Rasa takutnya terhadap laki-laki tua itu sepertinya terkalahkan oleh rasa tanggung jawabnya untuk melindungi warga desa. Hingga dengan berani ia bicara sekeras itu kepada Mbah Kendil. Dasar bocah geblong. Kau pikir dengan siapa kau bicara, Sudah, kalian tidak usah banyak ngomong daripada kalian nanti aku jadikan perkedel. Lebih baik sekarang kalian bantu aku. Tidak, sebelum kami tahu apa maksud Simba melakukan hal-hal mencurigakan seperti ini. Ya sudah, kalau tidak mau bantu, tapi jangan salahkan aku. Kalau besok desa ini jadi desa mati karena warganya musnah dimakan Pak Geblok. Jadi Simba, ini taburkan. Taburkan ini mengelilingi tiap rumah yang ada di desa ini. Jangan sampai ada yang terlewat dan harus selesai sebelum tengah malam. Mbah Kendil memberikan 2 kantong plastik besar yang entah apa isinya kepada Bapak dan Pak Dul, tanpa memberi kesempatan kepada keduanya untuk membantah.
Apa ini, Mbah? Bapak bertanya sambil mengendus isi kantong plastik tersebut. Tercium bau tak sedap yang menusuk hidung. Tapi karena suasana malam yang gelap, baik Bapak maupun Pak Dul tidak bisa melihat dengan jelas isi kantong plastik tersebut.